Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di dalam Islam kehilangan orang tua sering diumpamakan seperti kehilangan pintu surga. Mengapa demikian? Karena berbakti kepada orang tua sebenarnya membawa kita lebih dekat kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah melarang seorang anak mengeluh kepada orang tuanya. Namun bagaimana jika kita telah kehilangan salah satu orang tua atau bahkan keduanya? Apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Apalagi anak yang soleh bisa menjadi penyelamat untuk orang tua dan juga menjadi amal jariah bagi orang tua yang sudah meninggal. Cara berbakti yang pertama adalah berdoa untuk kebaikan orang tua. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat adalah berdoa dalam setiap sholat. Berdoalah untuk kebaikan mereka, mohonkan ampun untuk semua salah dan khilafnya, serta memohon agar kebaikan mereka semasa hidup dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdoa, sebagai anak kita juga perlu terus memperbaiki diri, karena doa yang mujarab datang dari anak yang soleh. Terlepas dari apapun kesalahan orang tua, kita tetap harus mendoakan mereka, karena mereka adalah orang tua yang sudah membesarkan kita.
Lalu yang kedua, penuhi janji orang tua kita yang belum ditunaikan. Janji adalah utang yang wajib dilunasi, tak terkecuali bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Utang yang ditinggalkan akan tetap ditagih di akhirat. Cara berbakti pada orang tua salah satunya adalah memenuhi janji yang belum ditunaikan atau melunasi utang-utang yang belum dibayar. Lakukan ini dengan niat berbakti kepada orang tua, karena ini akan menjadi penyelamat mereka di akhirat, sekaligus menjadi kebaikan bagi diri sendiri. Yang ketiga, jaga silaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Ditinggalkan oleh seseorang bukan saja menjadi kesedihan bagi seorang anak, tapi juga bagi keluarga dekat, kerabat, dan juga sahabat. Membangun silaturahmi dengan kerabat orang tua yang sudah meninggal akan menjadi kebaikan seperti yang telah disebutkan oleh hadis sebelumnya. Karena silaturahmi akan menjaga keutuhan hubungan keluarga walaupun orang tua kita sudah tiada. Tentunya hal ini juga akan membahagiakan orang tua kita di akhirat. Selain itu, kerabat yang ditinggalkan pun tetap merasa kehadirannya dianggap karena keturunannya menjaga tali silaturahmi. Melalui silaturahmi pun pintu-pintu rezeki juga akan terbuka. Kemudian yang keempat, tutupi aibnya. Sebagai muslim kita dilarang untuk membicarakan atau membuka keburukan atau aib orang lain, apalagi aib orang tua kita sendiri. Tutup rapat-rapat keburukan yang pernah mereka lakukan terhadap kita atau terhadap orang lain. Jangan pernah mengumbarnya kepada siapapun. Alih-alih mengumbarnya, mintakanlah ampun atas segala kesalahan mereka kepada Allah yang Maha Pengampun. Menjaga aib orang tua kita sama dengan menjaga aib diri kita sendiri. Kenanglah selalu kebaikannya. Ceritakanlah hal-hal baik yang telah mereka lakukan. Bila mampu, datangilah orang-orang yang mungkin pernah disakiti oleh kedua orang tua kita, dan mohonkanlah ampun pada mereka agar bisa memaafkan orang tua kita. Yang kelima, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kita bisa melakukannya dengan cara bersedekah atas nama mereka. Dalam Islam hal ini diperbolehkan sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Nabi saat ibundanya meninggal dunia namun ia tidak ada di tempat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan aku tidak ada di tempat. Apakah jika aku bersedekah untuknya bisa bermanfaat baginya? Rasulullah SAW menjawab, iya. Saat berkata, saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu, sedekah atas nama orang tua bisa menjadi salah satu cara untuk kita berbakti. Sedekah merupakan amal jariah yang pahalanya tidak terputus selagi manfaatnya terus ada dan berkembang. Ibadah ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya semasa hidup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.